Kalau kita ngomongin Perang Banjar, ada satu kejadian yang luar biasa cerdik dan dampaknya, wah, besar banget. Ini bukan cerita soal pertempuran besar-besaran di darat, tapi soal sebuah penyergapan maut di atas air. Yuk kita bedah bareng-bareng, gimana ceritanya kapal perang kolonial yang begitu perkasa justru bisa ditaklukkan di Sungai Barito. Yang bikin merinding, semua ini terjadi cuma dalam satu hari. Satu hari yang menentukan, 26 Desember 1859. Pagi-pagi, kapal perang Belanda Onrus ini masih berlayar dengan angkuhnya ya kan, patroli di Sungai Barito. Nah, tanpa mereka sadar sama sekali, siangnya sebuah rencana jenius lagi disusun diam-diam. Dan begitu malam tiba, nasib kapal itu disegel dalam sebuah serangan kilat yang mematikan. Onrus ini bukan kapal kaleng-kaleng loh. Coba deh bayangin, ini tuh monster baja bertenaga uap. Senjatanya lengkap, pokoknya simbol dominasi teknologi dan militer Belanda saat itu, kehadirannya aja udah bikin gentar. Bisa dibilang, ini benteng terapung yang dianggap, ya nggak mungkin terkalahkan. Nah, ini yang bikin kita mikir kan, gimana ceritanya kekuatan sebesar itu, dengan teknologi secanggih itu, bisa lumpuh total di tangan para pejuang yang senjatanya jauh lebih sederhana? Jawabannya, itu bukan soal adu senjata, tapi soal adu strategi yang super brilian. Dan disinilah letak kejeniusannya. Coba perhatikan deh langkah-langkahnya. Pertama, kapal Onrus ini dipancing dulu, digiring masuk ke jalur sungai yang sempit. Lalu, langkah kedua yang paling krusial, jalan keluarnya ditutup pakai kelintang. Itu tuh rintangan raksasa dari kayu yang diikat rotan. Udah deh, kapalnya sekarang kejebak, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, jadi sasaran empukan. Dan terakhir, serangan dilancarkan serentak dari kiri dan kanan sungai. Benar-benar sebuah mahakarya taktik gerilya. Hasilnya, luar biasa efektif dan mematikan. Seluruh 72 awak kapal Belanda, dari pelaut biasa sampai 2 perwira letnannya, semuanya tewas. Angka ini bukan cuma statistik ya, ini bukti kesuksesan mutlak dari penyergapan itu. Sebuah pukulan telak yang sama sekali nggak pernah diduga oleh pihak kolonial. Tentu saja, rencana sekeren ini pasti ada otaknya kan? Nah, sekarang mari kita kenalan sama sang arsitek di balik kemenangan yang luar biasa ini. Orangnya adalah Tumenggung Surapati. Beliau ini bukan sekedar pemimpin lokal biasa, tapi salah satu tokoh utama dalam perlawanan rakyat Banjar melawan kekuasaan kolonial. Dialah otak yang merancang dan memimpin langsung operasi penenggelaman Onrus yang sangat berani ini. Situasinya ini benar-benar kayak cerita David lawan Goliat. Di satu sisi ada Laskar Tumenggung Surapati. Modalnya, pengetahuan medan yang mendalam dan taktik gerilya yang super cerdik. Di sisi lain, militer kolonial Belanda yang punya keunggulan mutlak soal senjata dan kekuatan di laut. Ini pertarungan klasik antara kecerdikan melawan kekuatan. Jadi, kenapa peristiwa ini penting banget? Soalnya, ini tuh lebih dari sekedar menenggelamkan satu kapal. Ini adalah sebuah pernyataan. Kejadian ini menghancurkan mitos kalau Belanda itu nggak terkalahkan. Ini bukti kalau mereka juga bisa dilukai. Dan yang paling penting, ini jadi api semangat. Jadi simbol inspirasi perlawanan di mana-mana. Cerita ini seolah bilang, perlawanan itu mungkin kok. Tapi, kemenangan yang heroik seringkali datang dengan harga yang sangat mahal. Setiap aksi perlawanan yang berhasil hampir selalu memicu reaksi balasan yang sama kerasnya, atau bahkan lebih brutal. Kemenangan ini sayangnya punya konsekuensi yang mengerikan. Belanda jelas nggak tinggal diam, mereka marah besar, merasa dipermalukan. Sebuah ekspedisi hukuman pun langsung dibentuk, dipimpin oleh Letnan Biskov. Tujuannya cuma satu, balas dendam. Ekspedisi brutal ini dikenal dalam sejarah dengan nama Amuk Hantarukung. Ini bukan lagi operasi militer yang biasa, tapi udah jadi operasi bumi hangus. Belanda nggak peduli lagi mana pejuang, mana warga sipil. Desa-desa dihancurkan sebagai pelampiasan amarah mereka. Dan sasaran utama dari amukan ini, tentu saja, basis kekuatan Tumenggung Surapati, Desa Hantarukung. Desa inilah yang harus menanggung beban paling berat dari kemarahan kolonial yang membabi buta itu. Sekarang, kita sampai di bagian di mana kita coba merenungkan warisan dari dua peristiwa yang saling terkait ini. Kemenangan gemilang yang berhasil diraih, dan tragedi yang harus dibayar sebagai akibatnya. Warisan dari serangan Onrus ini memang seperti koin dengan dua sisi. Di satu sisi, ini kemenangan taktis yang cemerlang, bukti kalau kecerdasan itu bisa mengalahkan teknologi. Tapi di sisi lainnya, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar, yaitu pembalasan brutal yang korbannya rakyat. Secara simbolis, kisah ini akan selalu jadi bukti keberanian, tapi sekaligus pengingat tentang betapa mahalnya harga sebuah perlawanan. Jadi apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini? Pertama, teknologi canggih itu nggak selalu jaminan menang. Kecerdikan tetap jadi kunci.
Kedua, sebuah kemenangan militer bisa banget membawa penderitaan besar bagi warga sipil. Dan yang ketiga, peristiwa Onrus ini adalah bagian yang sangat penting dari puzzle besar perjuangan bangsa kita meraih kemerdekaan. Nah, ini semua membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk kita renungkan. Seberapa penting sih cerita-cerita perlawanan lokal seperti ini yang penuh dengan kepahlawanan, kecerdikan, tapi juga tragedi dalam membentuk identitas kita sebagai sebuah bangsa? Sebuah pertanyaan yang jawabannya mungkin bisa kita cari sama-sama.